Misalkan kurva Y sama dengan X kuadrat minus A min 1X ditambah 6 dan garis Y sama dengan X min 10 berbotongan di dua titik yang berbeda, maka nilai A yang memenuhi adalah. Nah baik, jadi ada tiga tipe adik-adik ya. Jadi ini parabola dan garis berpotongan di dua titik berbeda, maka diskriminannya lebih dari nol, gitu ya. Nah, kalau dia hanya berpotongan di satu titik saja atau sering disebut dengan menyinggung, maka diskriminannya sama dengan nol. Tapi kalau dia tidak berpotongan, maka diskriminan kurang dari nol. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Gitu. Nah, pertama kita samakan dulu kedua garis tersebut ya. Parabola dan garis maksudnya ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat. Nah ini saya kalikan aja ya. A kali X terus dikali dengan minus. Berarti jadi apa? Min AX betul ya. Min AX terus min kali min ya. Min kali min 1 kali X jadi plus X betul. Oke, lalu ditambah dengan 6. Nah terus persamaan garisnya yang ini. Oke, Y sama dengan X dikurang 10. Nah selanjutnya kita kurangi. Nah, nolnya ini, sorry, Y-nya 0 gitu. Terus X kuadrat, terus ini habis ya, 0 ini ya. Berarti ini min AX, lalu 6 dikurang min 10, jadi berapa? Plus 16 ya. Nah, berarti persamaannya jadi X kuadrat min AX ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang mana koefisien X kuadrat adalah 1. Nah, berarti kita sebut aja A besar di sini ya. 1. Ya, bentuknya AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. Sedangkan B-nya adalah min A, sedangkan C adalah 6. Nah, kita kembali ke ini ya. Berpotongan di dua titik berbeda, berarti yang memenuhi adalah yang ini. Diskriminannya lebih besar daripada 0. D sama dengan B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Nah, B-nya tadi berapa? Min A. Min A pangkat 2 min 4 kali 1 kali 6. Lebih besar daripada 0. A kuadrat min 24 lebih besar daripada 0. Nah, oke, ini di manakah kekeliruannya? Oh, saya salah ini ya. Ini harusnya 16 ya. Oke, ini saya salah tulis, ini berarti 16, ini berarti 16 ya. Oke, maka ini bukan 24 tetapi 64 ya. Nah, lalu kita faktorkan maka akan didapat A ditambah 8, A dikurang 8. Nah, gitu. Nah, pembuat nolnya adalah min 8, pembuat nolnya adalah 8. Nah, lalu kita buat garis bilangan min 8 dan 8. Oke, kita tentukan tandanya di sini apa, positif atau negatif. Caranya gimana, Kak? Ganti aja A-nya dengan sembarang bilangan yang lebih besar daripada 8. Contohnya berapa? 9 gitu ya. Nah, kita masukkan ke sini nih ya, apakah positif atau negatif. Ya, masukkan ke sini juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, baik sebagai contoh saya masukkan ke sini aja ya. Jadi A kuadrat dikurang 64. Jadi 9 kuadrat dikurang 64. Ini kan 81 dikurang 64. Kan hasilnya positif dong ya nggak? Iya, berarti tanda di sebelah kanan adalah positif gitu ya. Nah, oke ini kita hapus. Ya, oke ini positif. Hmm. Nah, kalau pertidaksamaan seperti ini tandanya pasti selang-seling adik-adik ya. Nah, minus ini juga apa plus ya selang-seling. Nah, sebagai contoh misalnya saya buktikan bahwa kalau A-nya 0 antara min 8 dan 8 kita pilih aja 0. Nah, kita masukkan nolnya kemana? Ya, ke sini boleh ya, nggak apa-apa.
Jadi 0 kuadrat dikurang 64. Maka hasilnya negatif gitu ya. Oke. Sudah betul ya. Terus di sebelah kiri dari min 8, misalnya kita uji dengan min 9. Bolehlah min 9. Maka ganti A-nya dengan min 9. Maka didapatlah min 9 pangkat 2 dikurang 64. Nah, sama dengan 81 kurang 64. 81 kurang 64 berarti positif. Nah, cocok ya, positif. Nah, setelah kita menentukan tanda plus minusnya, sekarang tahap terakhir adalah menentukan penyelesaiannya. Oke, perhatikan ini tandanya lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti penyelesaiannya adalah yang bertanda plus gitu ya. Kita perhatikan garis bilangan yang bertanda plus ada di sebelah kanan dari 8 atau di sebelah kiri dari min 8 gitu. Nah, jadi ini atau ini. Nah, berarti A lebih kecil dari min 8 ya atau A-nya lebih besar dari 8. Apakah ada begitu? Ya, ini dia. A-nya lebih kecil dari min 8 atau A-nya lebih besar dari 8. Nah, baik begitu penjelasan saya mengenai soal ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Untuk video yang lainnya mengenai Simak UI, adik-adik bisa masuk ke playlist Simak UI. Untuk belajar fungsi kuadrat silakan masuk ke playlist fungsi kuadrat. Nah, adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi supaya terhubung dengan channel saya, mudah menemukan pada saat membutuhkan. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman, serta tulis komentar kalian. Komentar apa saja boleh, yang penting komentar positif. Begitu, sukses semua untuk adik-adiknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.